Shalom, ibu bapa, sahabat-sahabat muda, rekan-rekan, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali dengan saya, Pastor Emus Kamamas, menyapa saudara semua yang saat ini mendengar dan menonton video ini. Saya yakin Anda pasti berada dalam keadaan sehat walafiat karena bimbingan Tuhan. Sebelum melaksanakan aktivitas kita, marilah kita menghadap takhta kemuliaan Tuhan dan kekudusannya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa pencipta alam semesta, kami semua datang kepadamu. Kami membawa semua pergumulan kami, membawa semua rencana aktivitas kami hari ini kepadamu, karena kami yakin dan percaya Engkau pasti memenuhi harapan dan permohonan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya akan membacakan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi dalam hidupmu ketika saudara dalam kesulitan yang menghadang hidupmu, menakutkan dan menggerogoti sampai membelenggu sendi-sendi psikis dan fisik hidupmu? Apa yang seharusnya Anda pikirkan? Apa yang mesti Anda rasakan dan perbuat pada saat itu? Saya yakin dan percaya bahwa sebagai orang Katolik, Anda memiliki sikap pasrah kepada Tuhan. Anda memilih untuk mau berdoa dan menggantungkan hidupmu, persoalanmu hanya kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah isu-isu yang membelokkan arah tujuan yang mulia ini, Anda pasti tetap tegar menyatakan minat dan komitmen untuk setia kepada Tuhan saja. Pada bulan Mei, kami mengadakan perarakan Arca Bunda Maria mengelilingi stasi-stasi di Paroki Roh Kudus Bayun, Keuskupan Agats, Papua. Saya sebagai pastor paroki pada saat itu sudah membagikan jadwal di setiap stasi. Dan tepat pada tanggal 4 Mei 2008 yang silam, saya bersama dengan beberapa dewan stasi Bayun mengantar Arca Bunda Maria menuju stasi Sant'Angela Kairin melalui laut
Dan pada saat itu, suasana situasi yang terjadi adalah hujan, badai, ombak yang besar terjadi di pantai Kasuari. Walaupun kami sudah tahu situasi demikian, kami tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar perjalanan kami boleh selamat sampai tujuan. Setelah itu, kami membawa arca Bunda Maria ke perahu-perahu yang telah disiapkan di laut, dan kami berlayar. Saudara-saudariku, apa yang terjadi setelah kami berdoa? Hujan berhenti, badai, angin ribut, dan ombak yang begitu besar. Ketika mendekati perahu kami, ombak itu menjadi amat teduh, dan kami bisa berjalan sampai di tempat tujuan Stasi Angela Kairin. Saudara-saudariku yang terkasih, kami diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi bagi hidup kami. Dan mujizat itu datang tepat pada waktu kami membutuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, barusan kita mendengar cerita kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan terjadi terhadap Paulus dan Silas di Filipi. Karena semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Tuhan, mereka dirajam, mereka dibelenggu, dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Pada tengah malam, ketika mereka berdoa, mereka memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi yang hebat di tempat di mana mereka berada, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Belenggu yang mengikat mereka terlepas. Pintu-pintu terbuka. Saudara, Tuhan mau berkata bahwa aku ada di sini. Aku tahu pergumulanmu, aku tahu persoalanmu. Aku datang menolong Anda. Bukankah peristiwa ini menjadi sebuah sabda bahagia Tuhan bagimu? Peristiwa yang menggetarkan, mempesona hidupmu, saudara-saudariku, sebagai pengikut Kristus yang setia. Mari kita satukan hati, memiliki komitmen, iman yang kokoh untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Sempurna, nyatakanlah kuasa-Mu di sini, sebagaimana yang kami dengar, kami baca dan renungkan dalam kitab suci ini. Agar mereka yang sedang menonton video ini, Kau jamah mereka, Kau angkat semua belenggu-belenggu, dan membebaskan mereka dari setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dari segala sakit penyakit, baik psikis maupun fisik, dengan kuasa-Mu yang maha dahsyat itu. Dengan berkat-Mu yang maha kuasa Tuhan, turun atas mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Ibu Bapa, Saudara, Saudari terkasih, Tuhan Yesus memberkatimu.